Jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabarnya kita pada pagi hari ini semua? Baik ya. Bagaimana kalau mengawali kita saling memberikan kata shalom dengan sebelah-sebelahnya. Salam damai sejahtera bagimu. Ya. Yang masih ngantuk diketuk supaya bangun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tepat 10 hari yang lalu bangsa kita merayakan hari ulang tahun RI yang ke-78 tahun. Dan dalam rangka tersebut memeriahkannya, gereja kita GPB Jatipon mengadakan lomba-lomba. Dan salah satunya adalah lomba jalan sehat antar sektor. Semua regu yang mengikutinya itu sangat bergembira ya dan sangat bersemangat sekali. Sambil berjalan, mereka juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang isinya, syairnya juga menggambarkan tentang rasa cinta terhadap tanah air. Nah, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang isinya juga berupa lagu-lagu atau kidung-kidung yang mengungkapkan rasa cinta itu. Bapak Ibu, Saudara kekasih Kristus, berbicara tentang Kidung Agung, maka tidak terlepas dari tokoh yang membuatnya atau yang menulisnya. Ya, Raja Salomo. Oleh hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut yang dianugerahkan Allah kepadanya, ia telah menggubah 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 29 dan ayat 32. Dan Kidung Agung adalah salah satunya. Dikatakan sebagai Kidung Agung karena adalah nyanyian yang penuh dengan lambang, bentuk seni yang halus, puisi, dan nuansa-nuansa indah yang harus diterjemahkan dengan tepat. Bahkan ada seorang penulis yang mengatakan Kidung Agung itu sebagai nyanyian termanis sepanjang masa. Karena itu berisi ungkapan-ungkapan cinta sejati antara pria atau sang gembala dan wanita atau gadis sulam kekasihnya. Cerita tentang kesetiaan sang gadis sulam kepada kekasihnya. Dan ia tidak pernah sekalipun tergoda dengan segala kemewahan yang dimiliki Raja Salomo. Cerita ini sebenarnya mau menggambarkan gambaran tentang kasih yang sempurna antara Allah dan umatnya pada masa itu dan antara Kristus dengan gerejanya pada masa kini. Demikian pengantar tentang Kidung Agung. Sekarang mari kita lihat bacaan kita pagi ini. Saya akan membacakan ayat 8 dan 9. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Ayat 8 dan 9 ini sebetulnya merupakan ungkapan kerinduan dari sang gadis sulam. Ia berharap bahwa kekasihnya akan datang menjemputnya. Sang gembala atau kekasihnya itu adalah pujaan hatinya. Ia akan dengan sabar dan setia menantikan kedatangannya. Tidak ada satupun yang dapat menghapuskan rasa rindu dan kagumnya kepada kekasihnya itu. Dan tidak ada siapapun yang dapat menggantikan kekasihnya. Ia yakin bahwa sang gembala akan mencari dan datang menemuinya. Ia percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi sang gembala untuk menemukan dirinya.
Hal ini mau menggambarkan kepada umat atau Israel pada saat itu bahwa sepantasnya mereka senantiasa merindukan Allah. Sebagai ungkapan kasih kepada Allah, maka umat diharapkan tetap setia dan hanya berharap kepada pertolongan Allah saja dan bukan kepada dewa-dewa lain. Kemudian dari bacaan kita yang selanjutnya ayat 10 sampai dengan 13 saya bacakan kembali. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Ayat 10 dan 13 ini merupakan ajakan dari sang pria atau gembala untuk menghibur sang kekasih atau gadis sulam tersebut. Ini adalah gambaran bahwa kesusahan, kesedihan dan penderitaan sang gadis akan berlalu. Dan semuanya akan digantikan dengan kegembiraan. Seperti layaknya pada musim panen atau musim pemetikan buah anggur. Hal ini mau menggambarkan kepada umat Israel bahwa Allah tidak pernah tinggal diam ketika umatnya dalam kesusahan. Oleh kasih-Nya yang teramat besar, Allah pasti akan menolong dan menyelamatkan mereka. Bersama dengan Allah, pasti ada sukacita dan berkat melimpah bagi umatnya. Allah setia kepada umatnya. Demikian kira-kira penjelasan tentang bacaan kita pada pagi hari ini. Lalu apa yang bisa kita ambil dari pemahaman di atas? Pertama-tama mau disampaikan kepada kita bahwa sebagai kekasih-kekasih Kristus, mari kita jadikan Kristus sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Dan sebagai ungkapan cinta kasih kita kepadanya, maka biarlah senantiasa kita nyanyikan kidung-kidung pujian untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Nya. Dalam ibadah ini kita juga sudah menyanyikan puji Tuhan, pujian buat Tuhan, dan paduan suara Seta 13 sudah menyanyikan lagu tentang kasih Tuhan. Sebentar juga vokal grup GP Jadul akan bicara tentang cintailah sesamamu. Semua lagu dinaikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah juga Bapak Ibu dalam kehidupan rumah tangga ada juga nyanyian pujian untuk kemuliaan nama Tuhan yang kita naikkan. Yang berikutnya Bapak Ibu, menyadari kelemahan dan kekurangan kita yang sering melupakan Allah. Maka firman Tuhan mengajak kita untuk kembali ke pelukan kekasih surgawi kita yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya yang memiliki cinta sejati yang sempurna untuk mempelai wanitanya, yaitu kita umatnya. Dia bahkan rela mengorbankan dirinya untuk dirinya sendiri untuk keselamatan kita. Dan cintanya yang sempurna itu adalah satu-satunya harapan kita. Tak ada cinta lain di dunia ini yang dapat mendandingi cinta Kristus kepada kita. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga untuk itu kita akan selalu merindukan kehadirannya dalam kehidupan kita. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada Kristus lewat kerinduanmu kepadanya. Ungkapkanlah kerinduanmu kepadanya dan undanglah dia untuk hadir dan berkuasa dalam hidupmu. Lewat kidung-kidung pujianmu, lewat doa-doamu, lewat saat-saat teduhmu, lewat mesbah-mesbah keluargamu,
dan lewat ibadah-ibadahmu. Perjumpaan dengan Kristus semestinya merupakan hal yang menggairahkan dan menyukacitakan kita. Maka niscaya Kristus berkenan hadir. Bukankah Alkitab mensaksikan kepada kita bahwa di mana Yesus Kristus berada, maka di sana akan tercurah berkat-berkat ilahi, kuasa, kasih dan pertolongannya senantiasa dinyatakan dalam kehadirannya. Kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian akan menjadi orang-orang yang berbahagia jika Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan cari yang lain. Cari Kristus. Katakan kepada sebelah saudara, cari Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena Allah yang kita sembah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan keselamatan. Ia juga senantiasa hadir tepat pada waktunya untuk menolong kita. Ia tidak akan pernah menutup telinganya ketika kita berteriak meminta tolong kepadanya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua di sini pasti punya pengalaman hidup beriman ya Bapak Ibu Saudara. Di mana pertolongan Allah itu dinyatakan ketika kesusahan dan penderitaan itu datang. Allah hadir dan menemani kita untuk melewati dan mengarungi badai kehidupan ini. Dan Dia menjadikan kita pemenang-pemenang. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian untuk kemuliaan namanya. Pujilah namanya setiap saat, setiap waktu. Hal berikut Bapak Ibu sekalian, penggambaran cinta yang sempurna dalam Kidung Agung melalui keindahan dan keasrian fenomena alam mau menggambarkan bahwa cinta yang sempurna itu adalah cinta yang berpadu dalam keharmonisan ciptaan Tuhan. Seperti tema khotbah kita ya, berpadu dalam keharmonisan ciptaan. Penyair menggunakan keberadaan kijang dan anak rusa, keindahan gunung dan bukit, serta keindahan dan kesejukan di musim semi untuk menggambarkan cinta Tuhan dan cinta yang harus dimiliki manusia terhadap sesamanya. Namun kondisi saat ini seakan menjadi sesuatu yang jauh dari gambaran ideal cinta Tuhan. Ketika kita tidak lagi melihat bukit yang indah, namun kita melihat bukit dan gunung sampah. Jelas, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa hidup dalam cinta Tuhan adalah hidup berpadu dalam keharmonisan ciptaannya. Oleh karena itu, lestarikanlah alam kita dan keindahannya. Jemaat kekasih Kristus, kita sampai di penghujung khotbah kita pada pagi hari ini. Mari kita menjalin relasi dengan Tuhan. Relasi yang dipenuhi dengan gairah hidup, penuh sukacita dan pengharapan. Relasi yang didasarkan atas cinta yang besar dan tak pernah pudar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu rindukan kehadiran Tuhan dan naikkan senantiasa kidung-kidung pujian untuk kemuliaan namanya. Carilah Kristus dan undanglah Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.